Mari jaga keikhlasan kita. Karena ternyata menjaga keikhlasan, bahkan ini nama surah yang satu-satunya dalam Quran yang tidak perlu disebut. Iya. Kadang-kadang ikhlas itu berat. Kenapa? Karena lisan-lisan manusia tak menyebutkan. Biarlah di langit malaikat yang berbicara dan menyebutkan nama-nama kita. Malaikat itu ada, nyata, fakta, bukan hoax. Malaikat itu mendoakan, malaikat itu mengaminkan. Ingat, bahkan dalam hadis yang banyak sekali, barang siapa yang amin setelah waladhdallin-nya imam, lalu dia baca amin dan bersetaraan, bersamaan, dia bilang amin, lalu kemudian malaikat juga mengatakan amin, maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan ampunan dari Allah. Itu siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat. Makanya kalau orang sholat jamaah, laki-laki itu wajib bilang amin, perempuan dalam hati, laki-laki dikeraskan suaranya. Iya. Itu aminnya malaikat. Belum lagi hadis yang lain, sesungguhnya orang-orang yang keluar di jalan Allah menuntut ilmu, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, orang yang pergi ibadah, maka dia berada di jalan Allah, maka malaikat akan melindungi dia, membentangkan sayap-sayapnya, ridhan li talabil ilm, ridha untuk para penuntut ilmu, ridha untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ridha mendoakan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Itu malaikat ada. Bahkan ingat kisah perang Badar yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Ingat ketika Allah menurunkan berapa malaikat? 3.000. Nggak cukup, turun lagi 5.000. Iya. Bisalasati alafin minal malaikah. Nggak cukup, bi khamsati alaf. Khamsa itu 5.000 minal malaikah. Ini Quran Bapak Ibu sekalian. 5.000 malaikat turun membantu kaum muslimin perang di perang Badar. Makanya kalau saya umroh biasanya, tur saya sama jamaah umroh saya itu Badar, 2 jam dari Madinah. Bawa ke perang Badar, liatin inilah ma'rakah Badar. Di sini mereka berperang. Di sinilah malaikat-malaikat turun 5.000, sesak langsung Badar, sesak 5.000 malaikat turun membantu perang kaum muslimin saat itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya. Mas kalau mau nelpon di bawah Mas. Mas kalau mau nelpon di bawah. Izin Mas, saya datang dari Makassar Mas. Paham Mas? Ya, jangan ganggu kekhusyuan yang lain Mas. Karena yang kita sampaikan materi penting Mas. Ketemu mitra juga saya nggak tiap hari Mas. Ketemu murid juga tidak tiap hari. Maaf ya Mas ya. Iya. Orang Surabaya dengan orang Makassar mirip Mas. Sama-sama nggak bisa mendem. Harus disampaikan. Maka tak sampaikan Mas, biar menghargai majelis Mas. Saya juga punya 2 handphone, semuanya juga orang banyak mau nelpon Mas. Jauh-jauh dari Makassar, saya ingin ngasih materi Mas. Maaf ya Mas. Maaf Ge, kalau mau nelpon ke bawah Mas. Sudah? Iya. Oke. Iya. Biar serius Bapak. Saya nyampaikan materi ini bukan perkataan saya loh. Perkataan Allah. Ayat Allah dalam surah Al-Anfal. Supaya kita ngerti bahwa Almas ini bukan sekedar restoran. Mohon maaf. Kalau Anda nitip uang untuk dijadikan restoran, titip ke yang lain Bapak Ibu. Almas ini visi, misi, value. Kita bisa pecat orang kalau nggak mau sholat. Saya serius. Saya pecat area manajer Bapak Ibu sekalian yang tidak mau menaati aturan. Iya. Kita bisa pecat orang karena value-nya dia nggak mau sholat berjamaah. Anak-anak Bapak Ibu sekalian, status CEO Bram, setiap subuh laporan. Okta ownernya laporan. Nama grup kita namanya Abuya Group. Iya. Anda bisa cek laporan Pak. Nggak laporan saya tegur. Karena kalau kamu nggak sholat, bisnis kita bisa saja tetap menghasilkan, tapi ridho Tuhan kita Allah. Nih tiap pagi Pak, laporan nih. Bisa dilihat sholat duha, subuh, bahkan pakai video Pak. Laporan nih. Nih hari ini Irfan nih. Laporan masjid mana, pakai maps lagi. Ini laporan Pak. Kita serius ngelola bisnis ini. Tadi Supri nih. Ente di masjid mana tadi pagi Supri? Di mana? Di belakang, dekat hotel. Nah, ini di laporan Pak. Saya tadi subuh sama Red. Kita nggak main-main ngelola bisnis ini Pak. Pakai sholat Pak. Wajib zuhur, wajib subuh. Iya. Bahkan subuh itu wajib ke masjid Pak. Nggak main-main. Jadi kalau mitra ada yang mohon maaf Pak. Hari ini Anda mundur, kami masuk Pak. Iya. Kalau Anda nggak mau, mohon maaf, nggak yakin dengan bisnis ini, Bapak tarik uangnya 250 juta. Ada nggak untuk dikembalikan? Sekarang misalkan uangnya mereka nih, ya.
Hari ini misalkan saya masuk gantikan, bisa nggak? Misalkan ada di antara mereka, Ustadz saya nggak suka karena ini apa bisnis bau-bau agama. Jelas ini bisnis berbau agama Pak, karena agama kita Islam. Iya. Maka kami di Islam menjaga betul itu keberkahan bisnis. Percuma cari rezeki nggak sholat subuh, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah wajibkan untuk apa? Sholat. Gimana rezekinya mau berkah? Yang nyari rezeki nggak mendekati sang pemberi rezeki. Gitu. Jadi mohon maaf nun sewu Pak. Mitra wajib sholat Pak, meskipun gak harus laporan ya Pak. Iya. Gak perlu laporan, tapi kan kita harus tetap ngasih tahu mitra-mitra. Kalau nek mau rezekinya berkah di sini Pak, sholat, jaga sholatnya. Mitra-mitra kalau mau berkah usahanya, percayalah, infak paginya, sedekahnya, percayalah ya, bahwa amal soleh itu mendatangkan rezeki. Percaya Ibu, yakin betul saya itu. Iya, kalau tidak percaya buktikan hari ini, coba bersedekah pagi ini atau bersedekah nanti. Setelah itu coba rasakan kenikmatan hidup, beda Pak. Iya, itulah cara kita mendapatkan rezeki yang berkah. Maka Almas ini bukan hanya sekedar bisnis untung rugi dunia, tapi yuk sama-sama masuk surga. Rezekinya dapat, uangnya dapat, alhamdulillah. Hari ini mohon maaf saya mau nanya sama Ustadz Randy, sudah berapa outlet ini untuk yang mitra-mitra gabungan? Kan kalau mitra mandiri kan langsung sama Abu ya. Kalau patungan kayak outlet besar seperti ini kan ada berapa antum sudah tegak? 13. Penghasilan terbesar mana? Soekarno-Hatta itu yang kemarin saya khotbah Jumat di sana kan. Kita punya aula di Soekarno-Hatta, kita khotbah Jumat. Nanti setelah ini kita tutup, kita doa. Nanti kita di mana musola kamu? Lantai berapa? Lantai 4. Kita sholat berjamaah, doa di atas. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya Ustaz, terakhir untuk penutup ini Ustaz. Saya mau nanya antum, Soekarno-Hatta dan seluruh outlet-outlet yang lain, iya, menghasilkan nggak dalam bentuk rupiah? Menghasilkan. Tertinggi Soekarno-Hatta pernah pecah rekor. Rekor paling tinggi Ustaz, berapa penjualan per hari? 125 juta Pak sehari. Berarti sebulan berapa Soekarno-Hatta itu Ustaz? 3 miliar. Rekor 2,7. 2,7 miliar sebulan Pak. Itu di Soekarno-Hatta Bandung. Sekarang lagi buat dia di Makassar. Kita akan launching tanggal 28 Juni. Samping McDonald juga. Gede, besar. Ada di Ratulangi, ada di macam-macam, ada 8 outlet di Makassar kan? Karena Makassar juga konsumtifnya luar biasa. Bapak saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin ngejar akhirat dunia hilang, nggak mungkin. Saya ulangi, tidak mungkin mengejar akhirat dunianya hilang, nggak mungkin. Karena dunia dijamin Allah. Bahkan ikan-ikan di laut, burung di udara, rezekinya dijamin Allah. Apalagi kita yang ruku, yang sujud. Maka perhatikan closing statementnya, tidak ada manusia mengejar akhiratnya di dunia ini kecuali dunia dipaksa ikut oleh Allah. Tetapi sebaliknya, mengejar dunia sama dengan menghilangkan akhirat. Ustadz ngomong kok ngomong sembarangan. Mohon maaf, saya pakai ayat. Ayatnya dalam surah Al-Isra. Kalau Anda buka di halaman ketiga Bapak Ibu sekalian, posisi sebelah kiri paling atas. Nggak perlu kan saya tunjukkan. Gini-gini S3 juga Pak, alhamdulillah. Hafal Quran saya sejak kecil Pak, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Allah menjelaskan tentang dunia dan Allah menjelaskan tentang akhirat. Dan yang dijelaskan tentang dunia, Allah segerakan dunianya, tetapi kemudian disiapkan neraka jahanam. Dan yang mencari akhirat, Allah segerakan akhiratnya, lalu Allah paksa dunianya ikut untuk dia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Ini ayat dunia. Ayat selanjutnya, wa man aradal akhirah. Siapa yang mau akhirat?
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Saya jelaskan ayat ini lalu kita berdoa sama-sama. Man kana yuridul ajilah, siapa yang ingin dunia kata Allah dalam Al-Isra, ajjalna lahu fiha, kami segerakan dia dapat dunianya. Tapi yang dia dapat materinya, wujudnya. Tapi yang Allah cabut keberkahannya, kebahagiaannya. Subhanallah, berkali-kali saya didatangi orang kaya, pejabat, bahkan sampai level menteri. Saya nggak usah sebut namanya. Randy tahu bagaimana saya dekat dengan banyak menteri. Iya. Anggota DPR RI Pak, banyak sekali datang ke saya, demi Allah bawa Hummer, harga mobilnya 5 miliar, Rolls Royce, pengusaha skincare terkenal, harga mobilnya 20 miliar, datang ke saya mengadukan kebahagiaan. Uangnya ada, mobilnya banyak. Mohon maaf, yang diadukan apa? Ustaz, susah bahagia. Ustaz, susah tenang hidup. Ustaz, tidur susah. Ginjal saya sampai bermasalah. Saya bilang, kenapa? Harus minum obat tidur baru bisa tidur. Saya katakan, Pak, saya baru duduk, saya baru nyentuh kasur, baru baca doa dikit udah tertidur saya. Saya bilang, subhanallah, betapa mahal tidur untuk Bapak, betapa ringan untuk orang-orang miskin itu, Pak. Diberikan Bapak dunia secara wujud, angka di rekening buka. Bahkan ada yang liatin saya, itu uangnya di rekening 280 miliar, Bram. 280, diliatin ke saya. Ustadz, kurang gak uang segini? Saya bilang, ini dimakan 7 turunan juga masih banyak insya Allah. Kalau dibikin outlet Almas kira-kira jadi berapa kalau 280 miliar? Iya, bisa banyak ya. Bisa jadi banyak outlet ya itu. Tapi dia bilang apa? Susah tidur, susah. Saya bilang, apa yang kurang Pak? Allah kasih dunia dalam bentuk angka. Allah kasih dunia dalam bentuk mobil. Bisa dilihat semua, tapi nggak bisa dirasa. Maka dunia itu kadang-kadang kalau cuma di mata dilihat, rekening, dilihat di mata, belum dirasa, Bu. Itu namanya memiliki tidak menikmati. Saya nggak punya uang sebanyak itu, nggak punya mobil Rolls Royce. Sebutkan satu mobil mewah di dunia ini yang saya belum naiki. Sudah semua. Rolls Royce yang pintunya kebalik saya naikin, dijemput di hotel Aston waktu itu, iya, di Simatupang. Naik saya Rolls Royce, iya, harga 20 M. Saya menikmati walau tidak memiliki. Iya, Bu. Di Eropa 2019 saya diundang dubes, Mercy terbaru jemput saya. 2019 saya tur Eropa, ceramah. Yang undang Ibu dubes. Diundang, dijemput pakai Mercy terbaru. Ke rumahnya Adhan pakai mobil, Masya Allah, mewah sekali. Harganya miliaran. Saya bilang, saya menikmati walau tidak memiliki. Iya. Kadang-kadang yang menikmati tidak memiliki lebih bahagia dari yang memiliki tidak menikmati. Sepakat gak Mas? Saya mau tanya Mas, menikmati atau memiliki Mas? Menikmati. Yang benar. Susah juga jawabnya kan, karena harus memiliki juga kan Mas. Iya gak? Ya Bu, menikmati atau memiliki Bu? Izin. Yakin Bu, kalau pilihannya kalau tidak ada pilihan, mau dua-dua kan? Mau, saya juga mau. Tapi kalau harus milih Bu, menikmati apa memiliki? Serius Bu? Yakin? Atau memiliki dulu nanti yang nikmati anak-anak? Menikmati dulu. Nah kalau kita hidup uang ada nggak menikmati, ngapain? Maka anak-anak ini saya bilang, geser uangnya semua, daftar haji semua, biar menikmati uang itu. Jangan sampai kita nabung, ngumpulin duit, kita nggak sempet nikmati. Takutnya uang itu kalau ada dipakai anak cucu, bukan lagi dipakai untuk yang haji, umroh. Takutnya dipakai untuk maksiat, berzina, nauzubillah. Maka penting menikmati. Jadi Bapak Ibu, ayat tentang dunia hati-hati, disegerakan dunianya. Kadang-kadang mohon maaf hanya untuk dilihat, tidak dirasa. Maka Almas mengajak kita, Almas Fried Chicken, Abuya Group, kita semua yang hadir hari ini mengajak kita menikmati dunia untuk taat.
Wa man aradal akhirah, maka kami ada 5%. Udah dijelasin tadi. Udahlah. Omset dipotong atas. Cari bisnis, Bu. Belum bagi, belum dikeluarin operasional, udah motong aja 5%. Tapi mohon maaf, nggak lari ke rekening saya, nggak lari ke rekening Bram, Randy, enggak. Langsung bagi jadi beras. Wajib jadi beras. Betul nggak Ustaz Randy? Nggak jadi uang. Kenapa beras, Bu? Karena kalau beras pasti dimakan. Dan di tulisan beras itu ada tulisannya tidak boleh dijual belikan. Supaya dia makan. Paling tidak uang dia yang tadinya beli beras tiap bulan sekian kilo udah nggak keluar lagi karena Almas cover. Dan itu kita harus salurkan di dekat outlet terdekat. Betul nggak Ustadz? Nggak boleh Surabaya outletnya kasih beras ke Makassar. Oh mohon maaf, di Makassar ada, di Jakarta juga ada. Itulah hebatnya, karena kita potong dunia kita untuk Allah sebelum kita berbagi hasil untuk kita. Mantap atau mantap? Supaya apa? Kita tidak memiliki, supaya kita bisa menikmati. Kita berdoa pada Allah. Saya masih mau lanjut, Bu, tapi insya Allah next time lah. Kita doa dulu. Ya, nanti mitra-mitra kami undang. Ada acara saya dengan seluruh mitra nanti tanggal 5 Juli di Jakarta. Kalau ada waktu, kita ada kajian akbar khusus mitra-mitra Almas. Sama saya nanti seharian penuh. Ini kalau opening kan susah kita bahas banyak hal. Nanti kalau di sana bisa pakai layar, bisa pakai tulisan, Masya Allah. Nanti kita belajar. Dan itu free untuk mitra. Tinggal tiketnya tanggung masing-masing. Iya kan. Nikmatilah uangnya. Jangan berhitung. Masa ke Jakarta aja berhitung. Untuk ilmu ya nggak apa-apa. Bawa istri, bawa anak, keluarga. Nuntut ilmu. Sebulan sekali akan ada apa istilahnya saya katakan ya, silaturahim, sekaligus menuntut ilmu dengan saya khusus untuk mitra-mitra Almas Frecikan, insya Allah. Itulah jalur khusus yang kami berikan supaya kita tidak hanya sekedar mengejar dunia dalam bentuk angka, tidak hanya sekedar mengejar dunia dalam bentuk wujud di mata kita, tapi yang bisa juga kita rasakan di hati kita. Menikmati, memiliki. Syukur-syukur memiliki dan menikmati berdua-dua berjalan bareng yang Allah takdirkan untuk kita dan anak-anak kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berkahi ya Allah, agar semua mitra-mitra tidak hanya memiliki harta, tetapi bisa menikmati hartanya dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua hari ini orang-orang yang menikmati harta kami untuk amal soleh ya Allah, untuk persiapan husnul khotimah kematian kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim, ridhoi kami ya Allah, ridhoi setiap usaha kami, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari segala perbuatan dosa ya Allah, lindungi kami dari segala keburukan ya Allah, bantu dan menangkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah kami lewat bisnis Almas ini menjadi pertanggungjawaban kami di akhirat kelak, ketika Engkau bertanya tentang apa yang kami telah lakukan untuk saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, sehatkan Bang Onim dan keluarga ya Allah, untuk terus bisa mensuarakan tentang Palestina, membantu saudara-saudara kami di Palestina. Sehatkan semua para pejuang-pejuang untuk Palestina ya Allah. Sehatkan syekh-syekh kami yang telah memperjuangkan Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Alim. Kami membuka Almas Frecikan di Margarojo ini ya Allah, dengan berniat untuk mendapatkan keikhlasan ya Allah dalam hati kami, dan mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami dunia, ridhoi kami akhirat kami, ridhoi kami dan anak-anak kami, ridhoi kami dan keluarga kami. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami minta ridha-Mu ya Allah, ridhoi kami ya Allah, sehingga kami bisa bersama orang-orang yang Kau panggil ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jadikan kami tenang di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadikan hati kami lapang ya Allah. Rabbi syrah li sadri, Rabbana syrah lana sudurana, alam nasyrah laka sadrak. Tenangkan hati kami ya Allah, tenangkan jiwa kami ya Allah. Nikmatkan hidup kami dengan mengingat-Mu ya Allah, dengan banyak beramal soleh padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada di antara kami yang masih punya dosa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang hatinya masih busuk ya Allah, bersihkan dari kebusukan hati
hati itu ya Allah. Jika ada di antara kami yang punya penyakit hati ya Allah, bersihkan dari penyakit hati itu ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih belum memiliki hati yang bersih, bersihkan ya Allah, jauhkan dari penyakit hati. Ya Allah, berikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Surabaya ini keimanan, ketakwaan. Jagalah kota Surabaya ini ya Allah dan seluruh penduduknya ya Allah. Jagalah provinsi Jawa Timur dan seluruh penduduknya ya Allah. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari azab, jauhkan dari kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, karena sudah masuk waktu zuhur, biar nggak capek turun naik, kita sholat dulu baru gunting pita Ustaz. Oke, biar tinggal naik sekali kan, liftnya kan masih mati kan. Tapi masya Allah, saya demi Allah Ustaz, satu-satunya outlet saya datang, saya senang sekali lihat playgroundnya gitu loh Ustaz. Saya sampai niat bawa anak saya nanti ke sini, masya Allah. Kita buat di Makassar nanti ya, bikin kayak gini ya. Iya, bikin kayak gini. Tapi itu bayar apa gratis? Wah, maksud aneh kalau orang masuk free, bukan kayak time zone harus beli kartu kan? Gratis kan? Iya. Jadi kalau ada orang beli satu porsi aja, terus anaknya main dari pagi sampai siang, nggak apa-apa. Dia datang nggak beli main pun. Masya Allah, mulia sekali Ustaz Randy, Masya Allah. Alhamdulillah. Harus betul, memang harus kita bahagiakan orang. Jadi kalau ada fakir miskin, ini teman-teman mana store manajernya nih Surabaya. Kalau ada fakir miskin datang, bawa anak main-main di sini, Beli koko aja. ya, misalkan dia nggak beli apa-apa pun nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ngapain kita suruh dia bisa menikmati, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari keikhlasan kita memberikan itu, Allah datangkan rezeki dari yang lain, gitu ya. Terus misal nih ada orang mungkin kurang mampu, cuman belanja satu nasi, ya kan? Satu nasi nih harga 27.000, tapi anaknya seneng di sini, bawa 5 anak main, padahal belanja cuman satu, nggak apa-apa. Paham? Ya ini regulasi, jangan berubah, jangan ngusir orang kalau main. Walau dia nggak belanja nggak apa-apa. Kalau ada orang lewat cuman mau sholat di musola, karena kita tuliskan tersedia musola, Jumatan tuh. tersedia Jumatan. Kalau misalkan dia cuma mau sholat, dia nggak beli apa-apa, nggak apa-apa. Faham ya? Jangan pernah usir orang dari almas. Belanja nggak belanja itu rezeki urusan Allah. Kita punya memuliakan manusia. Faham nggak? Kata Rasulullah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang di bumi, Allah sayang dia di langit. Irhamu man fil ard, sayangi yang di bumi, yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah. Sayangi yang di bumi, yang di atas akan menyayangi. Bahkan kalau antum lihat, mohon maaf sekali, ini amanah dari saya yang bayar. Kalau antum lihat ada pengemis di sini, lewat, antum kasih itu, tagihkan ke saya yang bayar. Oke? Bilnya kasih saya, ini amanah dari saya. Ada sistemnya Ustaz, bil donasi namanya. Bil donasi. Memang itu harian. Oh itu harian, nggak boleh saya bayar. Nggak boleh. Oh gitu caranya. Baju golf saya kemarin buat. Oh gitu ya, nggak boleh ya. Itu ada jatah donasi. Itu masukkan itu. Fakir miskin, nanti ini bin mas tah. Mbak Binsa bin Mas, minta tolong Pak, kalau ada orang susah, nggak punya uang, terus Bapak lihat dia, terus di sektor-sektor dia belum makan, suruh makan di sini Pak, gratis Pak, Insya Allah. Kami ada jatahnya. Kalau bil donasi udah penuh, saya yang bayarin. Per bulan siap, mau 5 juta mau berapa Insya Allah. Ya, siap ya Pak ya? Iya ya. Pokoknya ini Pak, Insya Allah rumah milik bersama, outlet milik bersama. Insya Allah Bapak kalau ngeliat orang susah di Surabaya, ajak makan sini Pak. Mau 10 orang, 50 orang silakan Pak, Insya Allah. Kalau ini nggak bisa bayar, saya bayarin. Ada relation tuh, ingat itu Ustaz. Mana tuh? Mana orang relationnya? Catat baik-baik. Orang susah gratis makan sini. Paham nggak? Nanti kalau misalkan dari bil kita nggak bisa, saya yang bayar. Tenang aja Pak, rezeki Allah atur. Mustahil miskin, kata Rasulullah, mana qasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Selama ini saya semakin banyak saya sedekahkan, makin banyak ke saya. Demi Allah, saya sendiri ngerasain. Gitu. Insya Allah. Jadi insya Allah Pak ya. Tadi siapa yang dibantu di sini? Ibu mana? Berapa utangnya tadi? Sisa 5 juta. Udah lunas belum? Udah lunas belum? Udah dibayar 5 juta. Nah, Ibu, saya nambah 1 juta, Bram 1 juta, Wawan 1 juta. Ibu dapat tambahan 3 juta lagi ya. Sama Randy 1 juta. 4 juta Ibu ya.
Randy sejuta. Ren, dengerin. Sejuta. Uang cash. Salaman dulu. Salaman. Sejuta. Aneh sejuta. Bu ya, 4 juta ya Bu. Sama Eva sejuta udah 5 juta. Ya Bu ya. Jadi lunas utang 5 juta buat modal usaha. Nggak boleh pakai macam-macam. Oke Bu? Ada lagi nggak Mitra? Mitra mau bantu nih. Mitra nanti. Janganlah, saya nggak enak nodong mitra. Kalau ini kan murid-murid Pak, saya bisa langsung todong dia. Alhamdulillah, iya. Jadi Bu, insya Allah ada 5 juta tambahan dari kami masing-masing. Oke, insya Allah Bu, berkah ya Bu ya. Berapa anaknya Bu? Anaknya ada berapa? Ada 1. Yang ini tah, yang di bawah nih. Cucu, anaknya mana Bu? Suaminya? Ya Allah. Iya Bu ya. Nanti insya Allah kalau Ibu lapar datang sini ya Bu. Ini wajib dapat beras nih. Mana store manager? Data wajib dapat. Nih relation nih. Catat baik-baik. Dapat beras tuh. Nanti Babinsa sama Binmas kalau ada data orang-orang fakir miskin, tolong kasih ke kami biar kami data untuk. Tapi yang benar-benar Pak, karena banyak juga yang nipu-nipu Pak. Ya. Tolong diminta datanya dari Babinsa dengan Binmas. Hari ini ada 200 pack. Iya, udah dibagiin. Ada di bawah standby. Alhamdulillah. Oke, ya. Kita sholat dulu, nanti kita turun sekaligus ini apa namanya gunting pita, lalu sekaligus juga ini ofisialnya. Ya, boleh Ibu. Ya. Salam. Untuk bantuan itu apakah terbatas untuk muslim aja atau boleh semua? Boleh non muslim Bu, boleh. Kalau ada non muslim yang Ibu mau tunjuk boleh. Tapi memang kita prioritasnya muslim dulu. Tapi kalau ada rekomendasi dari mitra, Ustadz ini ada non muslim, nggak ada yang bantuin, oh kita siap bantu. Iya, karena aslinya Islam ini rahmatan lil alamin. Karena maksudnya saya pernah tinggal di Sulawesi Utara ya. Oh Manado. Baik. Di Bitung ya. Oke. Di sana itu yang mau dibilang murtad itu Banyak. di Jawa yang Singapura ini. Oh siap. Jadi di sana banyak. Berarti itu cocok. Outlet Manado guys. Bikin Manado ya. Gorontalo Manado bikin ya supaya kita bantu di sana. Insyaallah Bu. Jadi boleh non muslim boleh nerima kalau memang betul-betul butuh enggak apa-apa kita catat. Bahkan ke Bang Onim juga gitu ya Bang Onim ya. Bang Onim juga nyalurin sayur di depan gereja. Bener Bang Onim? Di Gaza kan? Di gereja-gereja kan? Gereja-gereja. Insya Allah. Iya. Ya siap. Mantap Ibu. Insya Allah. Ustadz Randy, non muslim boleh nerima bantuan. Ya. Boleh nerima. Kita kasih. Insya Allah. Kita tidak tahu dari mana jalur hidayah itu datang. Iya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang sebelah yang ngasih bantuan lalu kita tidak peduli. Mudah-mudahan itu kita niatkan untuk ikhtiar. Siapa tahu mereka insya Allah juga tertarik untuk belajar Islam. Insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau ngobrol sama saya lewat Instagram aja. DM dan seterusnya. Tapi urusan bisnis ke Ustadz Randy. Jangan ke saya. Ke beliau aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.